Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang sedang mencari informasi mengenai pendidikan sejarah, mulai dari SMP, SMA, hingga mata kuliah, kalian dapat mencarinya di website kami yaitu deltabuana.com. Sebelum membahas mengenai sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, penguasa Sriwijaya yaitu Dapun Tahyang Srijaya Nasa mendirikan vanuanya di Palembang pada 16 Juni 682 Saka. Wilayah Palembang memiliki topografi yang dikelilingi oleh air seperti rawa dan juga sungai-sungai. Sungai merupakan jantung dari kota Palembang. Hal ini sudah terlihat sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga menjadi penguasa jalur maritim di Nusantara. Terlebih lagi letaknya yang sangat strategis sehingga banyak pedagang yang datang ke wilayah Palembang. Hal inilah yang membuat kota Palembang menjadi pusat perdagangan maritim di Nusantara. Lalu bagaimanakah kondisi Palembang setelah keruntuhan Kerajaan Sriwijaya? Apakah wilayah ini masih diperhitungkan sebagai pusat sebuah kerajaan? Nah, jadi setelah Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan, kondisi pemerintahan di kota Palembang sempat mengalami kekosongan, hingga menjadi wilayah vasal atau wilayah di bawah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit, sejak 1375 Masehi. Untuk mengisi pemerintahan di Palembang, kemudian dikirimlah Aryodhillah sebagai wakil atau bupati Kerajaan Majapahit di Palembang, yang pada saat itu sempat dikuasai oleh para pedagang dari Tiongkok, karena Majapahit sempat melupakan wilayah kekuasaannya tersebut akibat sering terjadinya konflik di Kerajaan Majapahit. Namun Aryodhillah yang berkuasa di Palembang memanfaatkan kondisi yang tidak stabil di Kerajaan Majapahit dengan mendirikan kekuasaan sendiri tanpa menjadi bawahan dari Kerajaan Majapahit. Pada awalnya Aryodhillah belum memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Dari sinilah cikal bakal dari Kesultanan Palembang Darussalam dimulai. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan dinobatkan sebagai penguasa dari tanah Jawa, Palembang akhirnya masuk ke dalam wilayah dari kekuasaan Demak dan menjadi salah satu bandar dagang internasional yang sangat penting bagi Kerajaan Demak saat itu. Namun Kerajaan Demak mengalami konflik yang menyebabkan kerajaan ini mengalami keruntuhan akibat dari terjadinya perebutan kekuasaan dan dimenangkan oleh Kerajaan Pajang, sehingga beberapa priai dari Demak dan juga pengikutnya pindah ke wilayah Palembang yang dipimpin oleh Ki Gede Ing Suro. Sebelum kedatangan dari Ki Gede Ing Suro, masyarakat di Palembang sudah ada yang beragama Islam. Hal ini dipercaya bahwa agama Islam telah lebih dahulu dibawa oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel ke wilayah Palembang sekitar 1440 Masehi ketika masa pemerintahan dari Aryodhillah di Palembang. Ki Gede Ing Suro yang hijrah ke Palembang kemudian mendirikan Kerajaan Palembang yang kemudian dikenal dengan Kesultanan Palembang kuno. Pada awalnya letak pusat Kerajaan Palembang kuno berada di Keraton Kutogawang, sekarang di wilayah PT Pusri, dan berkuasa hingga tahun 1659 sebelum akhirnya dihancurkan oleh perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Setelah dihancurkan oleh VOC, beberapa tokoh dan juga masyarakat setempat kemudian mendirikan pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah Kerajaan Palembang berhasil diruntuhkan oleh VOC, muncullah kekuatan baru yang dipimpin oleh Ki Mas Hindi. Kekuasaan tersebut kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam, yang mempunyai ciri khas Melayu dan menghilangkan budaya Jawa dalam sistem pemerintahannya, dan lebih bercorak Islam serta berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis sebagai konstitusi pemerintahan. Untuk membangkitkan kekuatan, ia berniat untuk bekerja sama dengan Kerajaan Mataram dan juga VOC untuk meminimalisir terjadinya konflik. Namun ketika ia beberapa kali mengirim utusan ke wilayah Mataram, hal tersebut tidak ditanggapi serius oleh para penguasa Mataram, sehingga ia lebih memilih mengambil jalan damai dengan Belanda. Maka diambillah kesepakatan dan juga kontrak bersama dari kedua belah pihak, sehingga berdirilah loji Belanda yang ada di sekitar Sungai Aur.
Loji tersebut berseberangan dengan Keraton Kesultanan Palembang Darussalam yang pada saat itu sudah dipindahkan ke wilayah Beringin Janggut, dianggap bisa menguntungkan kedua belah pihak. Ki Mas Hindi yang juga dikenal dengan nama Sultan Ratu Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul Iman atau dikenal dengan Sunan Cindewalang, merupakan pendiri sekaligus sultan pertama dari Kesultanan Palembang Darussalam. Ki Mas Hindi memiliki masa kepemimpinan yang cukup panjang dan juga terhindar dari konflik. Selama ia memimpin, telah menerapkan beberapa sistem pemerintahan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, hingga politik yang cukup kuat. Ia juga menerapkan sistem perwakilan di setiap daerah pedalaman dan dikenal dengan istilah Raban dan juga Jenang. Peraturan-peraturan yang ia terapkan ditulis dalam piagam atau piagam yang harus dipatuhi oleh setiap wilayah kekuasaannya. Wilayah Kesultanan Palembang pada masa kekuasaan Ki Mas Hindi seperti Bangka, sebagian wilayah Jambi atau Muara Tembesi, Bengkulu, Kepahyang dan juga Rejang, serta Lampung yaitu Tulang Bawang dan juga Mesuji. Pada saat itu juga sudah ada kerjasama dagang berskala besar yang melibatkan beberapa wilayah seperti Palembang, Jambi dan juga Johor, wilayah Malaysia sekarang. Ketika Ki Mas Hindi wafat, tahta diberikan kepada putranya yang bernama Sultan Muhammad Mansur Jayo ing Lago. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mansur Jayo ing Lago, ia sering menyelesaikan masalah dengan menggunakan senjata bagi siapa saja yang dianggap melanggar aturan, sehingga wilayah kekuasaannya di Jambi saat itu, yaitu Muaro Tembesi, lebih memilih untuk memisahkan diri dari Kesultanan Palembang Darussalam. Tidak begitu banyak sumber sejarah yang menceritakan masa kepemimpinan Sultan Muhammad Mansur Jayo ing Lago ini, hingga setelah ia tidak lagi berkuasa, terjadilah konflik antara penerus kesultanan karena Pangeran Purbaya sebagai penerus Kesultanan Palembang Darussalam yang sah meninggal dunia akibat diracun. Akhirnya tahta diambil alih oleh adiknya yaitu adik Jayo ing Lago yang bernama Sultan Agung Komarudin Sri Teruno. Namun hal tersebut membuat anak dari Sultan Muhammad Mansur Jayo ing Lago yaitu Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dan juga saudaranya Raden Lembu menolak hal tersebut. Akhirnya karena sering terjadinya konflik, Sultan Agung Komarudin memberikan tahtanya kepada Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dan dikenal dengan Sultan Anom Muhammad Ali Mudin, sedangkan Pangeran Lembu diberikan gelar Pangeran Jayo Wikramo. Namun hal itu tetap saja menjadi konflik tersendiri bagi kedua saudara tersebut, dan akhirnya mereka harus menetapkan siapa penguasa dari Kesultanan Palembang Darussalam yang sebenarnya. Konflik tersebut kemudian dimenangkan oleh Pangeran Jayo Wikromo dan mendapatkan gelar Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo atau Sultan Mahmud Badarudin I. Ia dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Sultan Mahmud Badarudin I merubah sistem pemerintahan sebelumnya dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi tanpa meninggalkan tradisi dan juga agama Islam sebagai pedoman dari Kesultanan Palembang Darussalam. Beberapa bangunan yang dikenal seperti Masjid Agung, Kuta Batu, Makam Lemabang, Tambang Timah di wilayah Bangka, serta membangun jalur-jalur ke pedalaman untuk memudahkan sarana perdagangan. Agama Islam juga mulai berkembang pada masa Sultan Mahmud Badarudin I. Setelah Sultan Mahmud Badarudin I meninggal, tahta kerajaan kemudian diberikan kepada Sultan Ahmad Najamuddin. Menurut sejarahnya, pada masa Sultan Ahmad Najamuddin, perkembangan kesusastraan dan juga perkembangan Islam semakin berkembang pesat dan dikenal luas. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Muhammad Bahauddin. Pada masa Sultan Muhammad Bahauddin, kekuatan ekonomi Kesultanan Palembang berkembang pesat. Akibatnya VOC yang merupakan perusahaan dagang dari Belanda tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Namun hal tersebut tidak juga terrealisasi karena hal tersebut tidak pernah disetujui oleh Sultan Bahauddin karena ia lebih percaya dengan pedagang dari Tiongkok dan juga Inggris serta orang-orang Melayu saat itu. Pada masa itu kondisi Kesultanan Palembang Darussalam sangatlah tentram dan juga makmur. Sultan Bahauddin juga membangun Keraton Kuto Besak dan dinobatkan sebagai keraton terbesar dan juga terbegah yang pernah dibuat di Nusantara. Pada tahun 1750 hingga 1800-an, Kesultanan Palembang Darussalam menjadi pusat dari kesusastraan Melayu.
Kemudian pada 1804, ia digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Pada masa inilah perjuangan melawan kolonial Belanda dimulai. Ketika masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II, ia lebih fokus terhadap perlawanan menghadapi Inggris dan juga Belanda yang pada saat itu ingin sekali menguasai wilayah Palembang sebagai tempat yang sangat strategis. Namun hal tersebut tentunya tidaklah mudah untuk dilakukan karena pada saat itu Kesultanan Palembang sudah siap tempur bersama rakyat yang ada di daerah-daerah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Pada saat itu Sultan Mahmud Badarudin II membuat pertahanan berlapis-lapis memanfaatkan kondisi alam yang didukung oleh sungai-sungai sehingga pertahanan lebih difokuskan ke arah perbatasan yaitu antara sungai dan juga laut. Untuk wilayah Selat Bangka, Selat Gaspar, Selat Karimata hingga Selat Sunda yang dinamakan infanteri laut. Sedangkan kota Palembang lebih fokus terhadap serangan darat yang dinamakan infanteri darat. Berikut ini benteng-benteng yang didirikan untuk melawan pemerintahan kolonial. Beberapa peperangan antara Kesultanan Palembang dengan kolonial yang dikenal seperti peristiwa Sungai Aur pada 18 September 1811. Peristiwa ini bermula dari kontrak pelunasan dan juga pengisian timah pada tanggal 13 Rabiul Awal atau tahun 1224 Hijriah yang dianggap merugikan Kesultanan Palembang, serta beberapa peristiwa perang Palembang lainnya yang notabene dimenangkan oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Keberadaan Sultan Mahmud Badarudin II dianggap sebagai ancaman oleh Belanda, sehingga mereka berupaya untuk melengsarkan kekuasaan dari Sultan Mahmud Badarudin II ini melalui berbagai macam upaya. Akhirnya Belanda dan juga Inggris menunjuk Susuan Husin Diyaudin bin Sultan Muhammad Bahauddin sebagai Sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam, menggantikan Sultan Mahmud Badarudin II yang tidak diakui oleh Belanda karena ia menolak kerjasama dengan mereka. Sultan Mahmud Badarudin II akhirnya berhasil ditangkap dan kemudian diasingkan ke wilayah Ternate bersama dengan keluarga dan juga pengikut setianya. Sejak Sultan Mahmud Badarudin II yang pada saat itu diasingkan ke wilayah Ternate, Kesultanan Palembang lebih dominan dikuasai oleh Belanda hingga berakhirnya Kesultanan Palembang pada 7 Oktober 1923. Dan juga sistem kesultanan dihapuskan menjadi sistem presidenan yang dibagi ke beberapa wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Berikut ini adalah daftar dari sultan yang berkuasa di Kesultanan Palembang. Demikian sejarah singkat mengenai Kesultanan Palembang. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jika ada saran, sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan salam jas merah.